Selamat datang di Wacana. Hari ini kita akan bicara soal salah satu cabang ilmu paling fundamental, yaitu fisika partikel. Setelah penemuan boson Higgs yang sangat bersejarah satu dekade lalu, bidang ini seolah berada di persimpangan jalan. Pertanyaan besarnya yang jadi perbincangan hangat di kalangan fisikawan adalah apakah kita sedang di ambang era penemuan baru yang mendebarkan, atau jangan-jangan kita justru sedang menghadapi periode kebuntuan. Analisis kita malam ini didasarkan pada dialog para ahli mengenai kemajuan dan tantangan di Large Hadron Collider atau LHC dan sekitarnya. Kalau menurut saya sih, justru sekarang ini masa paling seru di fisika fundamental dengan begitu banyak kemajuan di berbagai bidang. Sebaliknya, saya berpendapat bahwa fisika partikel, secara spesifik ya, itu menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, kita tidak punya petunjuk yang jelas tentang apa penemuan besar berikutnya. Kita ini seolah-olah berlayar tanpa peta, dan itu menurut saya situasi yang sangat mengkhawatirkan. Saya paham kekhawatiran itu, tapi saya melihatnya dari sisi peluang. Fisika fundamental saat ini sedang meledak di mana-mana. Kita tidak bisa hanya melihat fisika partikel secara terisolasi. Coba deh lihat astronomi. Kita sekarang bisa mendengar lubang hitam bertabrakan dari miliaran tahun cahaya lewat gelombang gravitasi. Ini bukan fiksi ilmiah, ini data real yang masuk setiap hari. Nah, bagaimana mungkin kita bisa bilang fisika sedang buntu ketika alam semesta baru saja membuka, katakanlah, indera pendengaran barunya untuk kita. Di sisi lain ada revolusi informasi kuantum dan komputasi kuantum. Penemuan Higgs itu bukan akhir cerita, tapi pembuka babak baru. Sekarang dengan peningkatan high luminosity di LHC, kita akan membanjiri sensor kita dengan data. Tujuannya bukan cuma mencari partikel baru, tapi juga membedah Higgs dengan presisi mikroskopik. Siapa tahu ada anomali kecil di sana kan? Dan misteri besar seperti energi gelap dan materi gelap itu bukan tanda kebuntuan, itu adalah undangan terbuka dari alam semesta untuk berpikir lebih liar dan kreatif. Oke, saya datang dari sudut pandang yang berbeda. Ada perasaan ketidakpastian yang nyata di lapangan, seperti yang diakui para fisikawan sendiri. Dan ini kutipan penting, untuk pertama kalinya kita tidak tahu apakah ada hal lain yang sudah dekat. Itu pengakuan yang luar biasa. Dan yang paling ironis di sini adalah kita sebenarnya korban dari kesuksesan kita sendiri. Model standar fisika partikel ini bekerja terlalu baik. Saking akuratnya dia tidak memberikan kita celah sedikit pun. Tidak ada anomali, tidak ada benang yang bisa kita tarik untuk membuka fisika baru. Kita seperti detektif di tempat kejadian perkara yang terlalu bersih gitu loh. Eksperimen di LHC tidak menemukan satupun partikel baru yang diharapkan, terutama partikel dari teori supersimetri. Sebuah teori elegan yang selama 30 tahun menjadi kandidat utama untuk menjelaskan materi gelap. Buktinya, nol besar. Lebih parah lagi, kita tidak bisa seenaknya menaikkan energi di LHC. Itu butuh mesin baru yang biayanya puluhan miliar dolar dan butuh puluhan tahun untuk dibangun. Jadi, kita hanya bisa meningkatkan luminositas atau jumlah tumbukan. Itu kemajuan inkremental bukan lompatan besar seperti yang kita butuhkan. Oke. Mari kita bedah soal peningkatan luminositas ini. Karena menurut saya ini bukan sekedar kemajuan inkremental. Ini adalah strategi yang sangat cerdas dan krusial. Fisika partikel itu kan permainan statistik, permainan probabilitas. Banyak proses di alam semesta ini yang sangat-sangat langka. Analoginya begini. Kalau Anda mencari satu orang setinggi, katakanlah 2,5 meter di sebuah kota kecil, kemungkinan besar Anda tidak akan menemukannya. Tapi kalau Anda bisa mensurvei seluruh populasi Jakarta, jutaan orang, peluang Anda meningkat drastis. Nah, itulah high luminosity LHC. Kita sedang mensurvei triliunan tumbukan partikel, berharap bisa menemukan orang jangkung yang aneh itu, sebuah partikel super langka yang bisa membongkar semua asumsi kita. Selain itu, dengan data masif ini, kita bisa mengukur sifat Higgs dengan presisi yang, gila. Apakah dia meluruh persis seperti kata teori? Apakah dia berinteraksi persis seperti yang diprediksi? Jika ada penyimpangan 0,1% saja, itu adalah jendela raksasa menuju fisika baru. Saya paham soal presisi Higgs, tapi mari kita jujur. Bukankah ini terasa seperti kita mencari kunci di bawah tiang lampu hanya karena di situ terang, bukan karena kita yakin kuncinya ada di sana? Anda bicara soal harapan, dan kata itu sepertinya sangat sentral di sini. Dulu, saat LHC dibangun, kita punya jaminan teoretis. Teori mengatakan di skala energi sekian, pasti ada sesuatu. Kalau bukan Higgs, ya sesuatu yang lain yang melakukan tugas Higgs.
Ada peta harta karun yang jelas menunjuk ke sana. Sekarang peta itu kosong. Kita hanya menabrakkan lebih banyak partikel dengan harapan buta bahwa sesuatu yang menarik akan muncul. Ini adalah eksplorasi tanpa peta, pencarian dalam gelap. Kita mengandalkan keberuntungan. Tapi bukankah penemuan-penemuan terbesar dalam sejarah sains seringkali datang dari eksplorasi tanpa peta? Saat Ronter menemukan sinar X, dia tidak sedang mencarinya kan? Dia hanya melihat sesuatu yang aneh di laboratoriumnya. Ketiadaan peta justru memaksa kita untuk lebih waspada, lebih terbuka pada hal-hal yang tidak terduga. Ini memaksa kita untuk berpikir lebih kreatif. Lihat saja peran teori. Anda tadi menyebut kegagalan menemukan supersimetri sebagai pukulan besar. Tentu saja pukulan besar. Tunggu dulu, hasil ilmiah penting itu kan cara diplomatis untuk mengatakan prediksi 30 tahun kita ternyata salah total. Ini bukan sekedar data poin, ini pukulan telak yang membuat ribuan paper teoretis jadi usang dalam semalam. Kita tidak bisa meremehkan dampaknya pada moral dan arah penelitian. Supersimetri itu bukan sekedar ide acak, ia sangat elegan, ia memecahkan beberapa masalah teoretis di model standar, dan ia menyediakan kandidat partikel yang sempurna untuk materi gelap. Ketiadaannya membuat kita kehilangan arah. Sama halnya dengan teori string. Dulu harapannya ini akan jadi teori segalanya yang bisa memprediksi alam semesta kita. Sekarang kita tahu teori string memprediksi triliunan kemungkinan alam semesta yang membuatnya hampir, mustahil untuk diuji. Saya melihatnya justru sebaliknya. Ketiadaan supersimetri adalah pelajaran berharga dari alam semesta. Pelajarannya adalah, alam tidak peduli dengan keindahan matematis versi kita. Keindahan tidak menjamin kebenaran. Gitu. Alam semesta tidak punya kewajiban untuk menjadi elegan menurut standar manusia. Yaitu menyakitkan bagi para teoretikus, tapi itu membebaskan mereka dari belenggu ide-ide lama. Sekarang mereka terpaksa mencari ide-ide yang lebih radikal, lebih aneh. Mungkin jawabannya bukan partikel baru yang berat, tapi sesuatu yang sama sekali berbeda. Dan soal teori string, memang benar ia tidak sesederhana yang kita harapkan. Tapi jangan lupakan, ide-ide dari teori string telah merevolusi pemahaman kita tentang lubang hitam, tentang gravitasi kuantum, dan hubungan antara fisika partikel dengan informasi kuantum. Kemajuan tetap ada, jalannya saja yang lebih berliku dari yang kita bayangkan. Ini bukan tanda kebuntuan. Ini tanda bahwa masalah yang kita hadapi luar biasa dalam dan sulit. Saya setuju, masalahnya sangat dalam. Tapi itu membawa kita ke jantung persoalan. Kesenjangan yang semakin lebar antara teori dan eksperimen. Ambil contoh materi gelap. Dari pengamatan astronomi, kita tahu benda itu ada. Galaksi berputar terlalu cepat, gugus galaksi tidak akan menyatu tanpa ada massa ekstra yang tidak terlihat. Ini bukti observasional yang sangat kuat. Tapi, jembatan antara pengamatan kosmik ini dengan fisika partikelnya putus. Kita punya lusinan kandidat partikel materi gelap, WIMPs, axions, dan lain-lain. Kita sudah membangun detektor super sensitif di kedalaman tambang selama puluhan tahun untuk menangkapnya. Hasilnya? Nihil. Tidak ada satupun deteksi langsung yang meyakinkan. Justru disitulah letak keseruannya. Misteri materi gelap ini menunjukkan betapa banyak yang belum kita ketahui, dan betapa aktifnya bidang ini. Betul, eksperimen pencarian WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, memang belum membuahkan hasil, tapi itu hanya satu dari sekian banyak kemungkinan. Sekarang fokus bergeser ke kandidat lain seperti aksion, yang jauh lebih ringan dan butuh strategi deteksi yang sama sekali berbeda. Ada puluhan eksperimen baru yang sedang dirancang dan dibangun di seluruh dunia. Ini adalah proses eliminasi. Kita sedang mempersempit ruang kemungkinan. Selain itu, ada tantangan terbesar dari semuanya, menyatukan gravitasi dengan mekanika kuantum, mencari partikel graviton. Memang, mendeteksinya secara langsung mungkin mustahil, tapi kita mendapatkan petunjuk dari tempat lain. Pengamatan gelombang gravitasi dari tabrakan lubang hitam memberi kita data presisi tentang perilaku gravitasi di kondisi ekstrim. Ini adalah laboratorium alam semesta untuk menguji ide-ide tentang gravitasi kuantum. Anda menyinggung poin krusial, akses eksperimental. Inilah dinding yang kita hadapi. Gravitasi itu gaya yang luar biasa lemah. Untuk menghasilkan satu graviton di akselerator, kita butuh energi triliunan kali lebih besar dari yang bisa dicapai LHC. Jadi, secara praktis, kita tidak akan pernah bisa mengujinya secara langsung. Kita punya teori yang sangat indah, relativitas umum untuk skala besar, mekanika kuantum untuk skala kecil, tapi kita tidak bisa menyatukannya karena kita tidak bisa bereksperimen di domain di mana keduanya bertemu.
Jadi kita terjebak kan? Pengamatan kosmologis memberitahu kita ada materi gelap dan energi gelap yang menyusun 95% alam semesta, tapi kita tidak bisa memproduksinya di lab. Teori kuantum memberitahu kita graviton harusnya ada, tapi kita tidak bisa mendeteksinya. Inilah inti dari kebuntuan yang saya maksud. Kita tahu ada pertanyaan besar di luar sana, tapi kita kehabisan cara untuk menjawabnya dengan eksperimen. Jadi, kesimpulan saya begini. Meskipun tidak ada jaminan penemuan besar akan datang besok pagi, mengatakan fisika fundamental sedang buntu itu terlalu pesimis. Kita berada dalam periode kemajuan yang luar biasa. Hanya saja kemajuannya datang dari berbagai arah sekaligus. Ada data presisi dari LHC versi high luminosity, ada data revolusioner dari astronomi gelombang gravitasi dan teleskop seperti James Webb, dan ada perkembangan teoretis yang terus berjalan, dipaksa menjadi lebih kreatif karena data-data baru ini. Ketidakpastian itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah ciri khas sains saat berada di garis depan pengetahuan. Ini adalah masa eksplorasi dan itu selalu menarik. Kalau saya melihatnya begini, fisika partikel secara spesifik berada dalam posisi yang unik dan ya menantang. Kesuksesan model standar yang luar biasa dikombinasikan dengan tidak ditemukannya partikel baru yang diharapkan di LHC telah membuat kita kehilangan panduan yang jelas. Kita mungkin sedang memasuki periode di mana kemajuan akan bersifat lambat, hati-hati, dan inkremental. Kita akan mengukur sifat-sifat partikel yang sudah kita kenal dengan lebih teliti sambil berharap menemukan anomali kecil. Mungkin kita harus menunggu terobosan teknologi yang sama sekali baru, akselerator jenis baru, sebelum bisa melakukan lompatan besar berikutnya. Ini bukan berarti sains berhenti, tapi ritmenya mungkin akan melambat. Saya kira kedua perspektif ini menyoroti sebuah ketegangan yang sehat dalam sains modern. Antara kepercayaan pada kekuatan teori yang telah terbukti dan pengakuan akan misteri besar yang masih menyelimuti alam semesta. Memahami keterbatasan kita saat ini sekaligus melihat peluang yang terbuka di cakrawala baru adalah kunci untuk menavigasi masa depan penelitian. Tepat sekali. Pada akhirnya, apakah ini hanya sebuah jeda tenang sebelum badai penemuan besar berikutnya, atau awal dari era eksplorasi yang lebih lambat dan meditatif, hanya waktu yang akan menjawab. Masih banyak yang bisa kita gali lebih dalam dari materi ini.